warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, saya ucapkan kembali untuk para hadirin bergabung di sini, tentunya di acara lagi-lagi talk show. Dan hari ini lagi-lagi talk show mengambil tema partai politik, menyuarakan capres dan cawapresnya dengan saya Farel sebagai host. Apa kabar pemirsa di rumah? Hari ini kita kedatangan tamu nih dari partai pilihan kita. Dan ayo kita kenalan dulu dan kita langsung panggil orangnya nih. Yang pertama ada Kak Abraham Algoni dari partai OPM. Dan silakan untuk Kak Abraham. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang nih di acara lagi-lagi talk show. Silakan salam di sini. Setelah pembinaan, oke. Selanjutnya langsung ke depan dulu saja. Kak Dina Nuraini dari Partai PPS. Oke, apa kabar nih untuk Kak Abraham dan Kak Dina? Selamat malam, dan saya juga ingin berterima kasih karena sudah hadir di acara lagi-lagi talk show. Kabar saya baik, saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik karena sekarang semangat banget nih buat acara lagi-lagi talk show ya, karena seru banget nih kayaknya. Tetap semangat ya walaupun sudah sangat lelah sebenarnya. Bener, agak mumet-mumet dikit tapi nggak apa-apa karena kita Oke. semangat. Nah, pemirsa di rumah, pasti kan pemirsa udah penasaran banget nih dengan dua narasumber kita kali ini. Yuk, langsung aja kita tanya-tanyain. Bagaimana pendapat mereka tentang dunia politik yang terjadi di ranah Indonesia? Nah, dan untuk pertanyaan pertama, apa sih yang membuat Kak Abraham dan Kak Dina ini tertarik dengan dunia politik? Karena kan dunia politik Indonesia kan itu pasti pusing banget tuh, karena banyak banget orang-orangnya. Jadi saya penasaran nih, apa yang membuat Kak Abraham dan Kak Dina itu tertarik untuk terjun di dunia politik? Dari saya dulu ya. Oke. Jadi yang membuat saya tertarik dengan dunia politik adalah karena bisa membuat pemerintah mendengarkan suara rakyat. Itu. Jadi saya tertarik karena agar suara rakyat bisa didengar oleh pemerintah. Itu maksud saya. Oke. Itu lumayan berisik ya. Ya tapi mohon maaf ya karena emang lagi ada sedikit gangguan renovasi. Iya, nggak apa-apa. Maaf. Oke, Kak Dina gimana? Sebenarnya bukan cuma semata-mata baca di pengalaman aja sih ya, tapi kita kalau misalnya ada kegiatan nih dari partai buat ketemu rakyat, nah secara langsung juga kita bisa mengedukasi masyarakat atau mengedukasi rakyat yang lainnya tentang pemahaman pemilu lebih lanjut lagi. Betul banget. Wah, emang beda banget nih jawaban dari orang-orang yang emang udah punya pengalaman banget nih. Aku makin penasaran nih nanti ke depannya bakal gimana. Jadi, tapi pertanyaan aku cuma itu. Aku mau nanya lagi nih, menurut Kak Dina sama Kak Abraham, kriteria presiden ke depannya yang baik untuk Indonesia itu seperti apa? Menurut saya adalah yaitu pasangan cawapres yang memenuhi kriteria saya adalah pasangan yang menepati janji mereka. Jadi janji apapun yang mereka katakan ke rakyat harus ditaatin. Apalagi janji yang kayak mensejahterakan rakyat, kayak memberi beras, ini uang dan lain-lain, itu harus ditepati. Kalau menurut saya itu harus ditepati. Kak Dina sendiri gimana? Bener banget, saya juga nggak jauh-jauh ya apa yang dari kata Kak Abraham bilang ya tadi ya. Kalau misalnya janji-janji itu emang harus tepatin, apalagi mau jadi calon presiden ya, itu penting banget gitu. Tapi saya juga punya tambahan nih, kalau kriteria calon presiden yang baik itu selain amanah, terus sopan santun juga, itu juga yang bisa tegas nih terhadap pemerintahan yang ada di bawahnya, itu penting banget juga sih sebenarnya. Tapi Kak Dina sama Kak Abraham sendiri gak yakin kalau misalkan capres dan cawapresan juga kan sudah memenuhi janji? Waduh, insya Allah yakin banget dong. Yakin lah. Yakin? Kak Abraham yakin? Yakin, karena ya pasangan capres cawapres OPM adalah bapak saya sendiri, gimana saya nggak yakin. Waduh. Salam nih untuk Bapak Kak Abraham nih. Iya, terima kasih. Oke, keren banget penjelasan dari kalian berdua nih. Nah, aku lanjut lagi nih ya. Iya, boleh. Lanjut lagi nih pemirsa ya. Kalau untuk mengikuti pemilu capres, apa sih yang meyakinkan
Kak Dina dan Kak Abraham untuk menggunakan hak pilih kalian dalam memilih calon capres tahun ini. Karena aku sendiri kan anak muda ya, aku juga tahu kayak banyak dari anak-anak muda zaman sekarang ini yang malas untuk menggunakan hak pilih suara mereka. Karena menurut mereka ini kayak gak ada capres dan cawapres yang memenuhi kriteria mereka. Jadi aku juga mau nanya, yang apa yang meyakinkan Kak Dina dan Kak Abraham untuk menggunakan hak pilih kalian dalam memilih calon capres tahun ini? Aduh, ini agak susah sih ya. Lumayan berat ya pertanyaannya, udah mulai ke Iya berat nih, gitu ya. udah berat-berat nih. Saya suka nih begini-begini. Benar. Tapi kalau saya sendiri sih ya, yang meyakinkan saya nih buat pemilu tahun ini itu karena calon-calon presiden kita ini punya integritas yang sangat tinggi ya. Terus cita-cita mereka juga bagus-bagus banget nih buat negara kita ke depannya. Jadi itu sih yang meyakinkan saya. Bener banget tuh. Semangat baru dari setiap pasangan capres dan cawapres tahun ini juga panas gitu. Betul banget, setuju banget, panas banget, parah. Dan itu membangun semangat baru dari rakyat. Karena hal itu sih saya sudah yakin banget untuk mendukung partai saya sendiri dengan hak suara pribadi saya di pemilu 2029. Menarik banget nih. Tapi pertanyaan aku masih sampai situ. Hah? Aku mau jauh lebih dalam lagi. Iya, silakan. Silakan. Silakan ditanyakan. Mungkin ini pertanyaan agak lebih ke personal aja sih. Jadi aku pengen nanya nih, menurut kakak nih apa sih peran Kak Abraham sama Kak Dina dalam partai yang kalian dukung? Pasti kan setiap orang punya perannya masing-masing kan. Jadi aku pengen tahu peran kalian berdua dalam partai yang kalian dukung. Saya dulu ya, mau Iya, jawab. silakan. Kalau misalnya saya sendiri nih, kita nih sebagai rakyat yang bekerja untuk rakyat juga, itu tuh sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat sekitar tentang pemahaman pemilu lebih lanjut lagi. Jadi selain kita rakyat, tapi kita juga bisa bekerja untuk rakyat, gitu. Setuju banget. Ya realistis aja sih, pastinya kan dalam pemilu ini kita membutuhkan suara ya untuk pemilihan capres dan cawapres pemilu 2029. Nah dalam hal ini tuh partai kita tuh akan melakukan pendekatan ke rakyat ya. Kalau zaman sekarang istilahnya apa ya? PDKT lah ya. Iya betul. Wah emang gaul nih Kak Abraham. Jadi partai kita tuh akan mendekatkan diri kepada rakyat untuk menarik ketertarikan mereka untuk menggunakan hak milik pribadi suara mereka untuk memilih partai OPM di tahun 2029 nanti yang mendatang. Contohnya gimana nih Kak Abraham supaya rakyat Indonesia pada tertarik untuk memilih calon dari Kak Abraham? Kalau saya untuk agar mereka tertarik, saya akan membuat kayak spanduk segede ini, segede bisa lah dibayangin segede gedung. Iya. Dan saya akan menyewa tempat, dan saya sendiri juga akan kayak memberi kayak Berkampanye. kayak beras gitu pada orang-orang. Oh, emang itu yang paling dibutuhin sama rakyat Indonesia buat sekarang. Apalagi kita tahu sendiri kan harga beras, harga minyak tuh sekarang udah pada mulai Sekarang naik. lagi pernah. Jadi saya akan memberikan itu pada orang-orang dan bilang kalau ini pemberian partai OPM dan pilih sama satu. Aduh, kok malah promosi ya. Sorry ya. Maaf ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh iya, kita lanjut lagi. Oke, mungkin kali ini akan sedikit membahas tentang anak muda zaman sekarang nih. Aku pengen nanya nih, kalau menurut kalian anak muda zaman sekarang ini perlu nggak sih mendalami atau sekedar memahami mengenai politik di negara kita, apalagi yang sudah memiliki tanggung jawab atas hak suara mereka? Waduh, penting banget ya ini pembahasannya. Karena kalau menurut saya sendiri, anak muda zaman sekarang ini penting banget nih untuk sekedar mengetahui atau memahami tentang politik ya. Karena anak-anak muda zaman sekarang kan udah pada sibuk gitu kan. Terus Betul. ada yang bosen juga di rumah gitu, nganggur gitu kan di rumah. Tapi berpartisipasi dalam dunia politik ini juga penting karena partisipasi mereka dalam demokrasi itu memungkinkan anak muda zaman sekarang nih buat menyuarakan pendapat mereka gitu, menyuarakan pendapat mereka tentang terhadap suatu permasalahan tertentu gitu. Dan anak muda zaman sekarang juga bisa berkolaborasi ya dengan generasi muda lainnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul aja nih, tapi juga sekaligus cari pengalaman, cari pengetahuan gitu. Jadi penting banget buat cari tahu. Oke, untuk Kak Abraham sendiri gimana nih? Ya, singkatnya sama lah. Jadi ibaratnya tuh tanggung jawab dari setiap suara anak-anak muda zaman sekarang ini itu sangat penting karena
tanggung jawab mereka tuh dapat memajukan negara kita ya. Karena pasti lebih banyak dari mereka yang memiliki mimpi-mimpi, aspirasi-aspirasi Setuju sekali saya. yang apa ya, kayak mereka tuh akan menggantikan kayak yang udah tua-tua sekarang lah ya. Ya gitulah intinya. Betul banget sih yang Kak Abraham bilang. Jadi kalau bukan generasi muda yang bangun dan membangun negeri ini, siapa lagi kan? Kalau bukan kita kan. Nah, kan dari tadi sudah saya nih yang nanya nih. Saya pengen nanya lagi nih sekarang. Dari kakak-kakak sekalian boleh bertanya-tanya agar obrolan kita ini jadi makin seru dan santai nih, supaya pemirsa di rumah juga nggak bosan kan nontonin acara lagi talk show. Kebetulan banget nih guys. Nah, saya juga punya pertanyaan berarti buat Kak Farel ya, karena dari tadi Aduh. kita kan ya udah ditanya Iya. ya. Jadi kita Sekarang sekarang jadi takut nih. tanya Sekarang ya. giliran kami yang nanya ke Farel. Gimana sih apa namanya kalau menurut Kak Farel sendiri generasi muda zaman sekarang tuh perlu nggak sih buat memahami itu gitu? Kalau menurut saya sih lebih dari sekedar perlu ya, karena kan politik itu kan kayak sebuah sendi yang emang ngerangkul kehidupan kita kan. Semua keputusan politik itu menyangkut hidup kita loh. Jadi kayak Setuju. yang kita alami dalam hidup itu tidak pernah lepas dari politik, dari mulai harga cabai, minyak, terus pakaian, kebutuhan hidup, semua itu tidak lepas dari kehidupan politik. Nah, dan seterusnya itu diambil oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Jadi kalau kita nggak pernah mau memahami politik, kita nggak akan tahu apa yang sedang terjadi dalam negeri kita. Kita pasti bakal ngerasa bodoh banget kalau misalnya kita nggak paham apa itu tentang politik. Jadi menurut saya politik itu sangat-sangat diperlukan untuk kemajuan negeri ini. Keren banget jawabannya ternyata. Host kita satu ini juga keren ya jawabannya. Keren banget. Sekali loh. Nah sekarang nih kalian boleh saling tanya nih untuk menanyakan seputar pemilu. Bisa jadi saling tukar pikiran juga kan. Saya tadi kan udah nanya ya ke hostnya, sekarang saya juga mau tanya nih ke narasumber Aduh. satu lagi ya. Kalau menurut Kak Abraham sendiri nih, awal mula tuh gimana sih bisa sampai terjun nih ke dunia politik? Bahkan sekarang udah jadi anggota partai dong. Gimana tuh awal mulanya? Saya kepo deh. Jadi waktu kecil itu saya sangat penasaran tentang politik dan benar-benar ingin mengetahui tentang apa sih si politikus tuh ngapain. Nah jadi mulailah saya terjun ke dunia politik, ke partai OPM. Nah di situ saya tuh mengetahui banyak hal tentang politik, kayak menjadi anggota partai itu mengurus dan menyatakan kepentingan masyarakat. Dan partai politik saya juga berusaha mengajak warga masyarakat untuk berpolitik memilih capres dan cawapres yang benar, yang sekiranya bisa merangkul mereka. Sisi itulah. Oh, berarti awal mulai itu dari rasa kepo gitu. Iya, dari rasa kepo benar. Dari rasa ingin tahu akhirnya bisa langsung terjun dalam dunia politik nih. Jadi teman-teman yang di rumah di sana tuh jangan berkecil hati gitu. Benar. Lihat nih Kak Abraham. Awalnya bermula dari sini. Rasa kepo dan ingin tahu akhirnya langsung bisa terjun di dunia politik. Iya. Tapi sebagian besar karena ayah saya sih. Kalau nggak ada ayah saya juga tiduran di rumah sekarang saya. Berarti ada privilege gitu ya? Enggak. Oh enggak. Ayah saya, ya, bisa di privilege sih. Saya salah ngomong tadi, sorry ya guys. Keren banget ya. Berarti awal mulanya itu dari rasa kepo yang kepo terhadap satu hal ya. Iya, benar Tapi ternyata malah ke yang lain gitu. Jadi kita jadi bisa banyak tahu nih tentang hal-hal itu. Jadi kita kalau misalnya kepo nih ke satu hal aja, nggak cuma bisa berpatok dari satu hal, tapi ke semuanya juga bisa gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan lah. Iya, buat benar. terus kesini gitu. Oke. Kalau Kak Dina seperti apa? Waduh, kalau saya sendiri nih ya, awal mulanya ini karena saya di rumah tuh bosen ya, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kayak, aduh ngapain ya gitu. Untuk meluangkan waktu aja gitu. Dan masyarakat lingkungan saya, tante-tante saya juga pada sibuk kan tentang dunia partai politik gitu. Jadi saya kepo banget nih. Kenapa tante saya kok sibuk banget dilihat-lihat gitu. Saya ajak pergi juga kayaknya aduh bentar ya dia lagi sibuk nih, lagi ngurusin partai gitu. Jadi kayak saya penasaran dong Iya, gitu. paham. Jadi Saya juga kepo paham. gitu. Jadi ya saya coba deh sekaligus juga nambah wawasan dan nambah pengetahuan juga ya gimana dunia partai politik gitu. Jadi emang agak aneh sih alasannya ya, tapi itulah Nah, jadi Kak Dina awal mula yang cuman di rumah doang, yang cuman ngumpul-ngumpul nggak jelas, akhirnya memilih terjun untuk berturut serta dalam dunia politik ya? betul. Wah, keren banget juga nih. Emang dua narasumber kita ini emang keren-keren banget ya teman-teman ya. Iya. Jago-jago alasan mereka nih.
mulai dari yang rasa kepo, terus dari kecil, terus juga ada yang karena kesadaran diri sendiri, karena juga yang rasa bosan. Nah, tetapi rasa bosan itu pengen menambah pengetahuan politiknya gitu. Nah, jadi kita apresiasi dulu nih para narasumber kita nih, teman-teman di rumah. Oke, nah karena kita sudah ada di penghujung acara nih, di acara lagi-lagi talk show itu emang ada satu ciri khas kalau dari ujung acara. Kita bakal adu pantun nih teman-teman semua. Ini yang saya tunggu nih. Oke. Bisa langsung Kak Bram. Jangan suka mengobrol janji palsu. Cakep. Lebih baik buktikan dengan kinerja. Pilihlah capres nomor 1 yang mampu mengayomi dan siap bekerja. Oh, keren sekali pantunnya. Satu di Oke. hati. Waduh, Lanjut Kak Dina nih. aduh, untung saya udah nyiapin nih ya, karena saya kan udah nonton sering ya lagi-lagi sudah talk siap show. duluan nih? Jadi Iya. saya lihat tuh di lagi-lagi talk show tuh di akhir Waduh, oke, videonya suka ada pantun-pantun ya, jadi sudah nyiapin nih. Ayo Saya mau silakan. pantun dulu ya. Saya harus bilang cakep gak nih? Harus dong, kan Oke. harus supportif Cakep kita. ya. Cakep. Naik sepeda di jalan raya, Cakep. mau pergi ke kota tua. Cakep. Jika ingin negeri kita jaya, maka pilihlah nomor 1. Waduh. Nomor 2 maksudnya. Aduh. Makasih ya Kak Dina. Tapi kalau misalnya nggak ada nomor 1, kalau misalnya ada nomor 1 juga harus ada nomor 2-nya dong. Bener banget. Betul sekali. Yang ketiga nggak usah ada ya. Iya, jadi Sekali lagi harus tepuk ada tangan nomor nih aja, untuk gitu. para tamu keren kita nih semuanya. Nah, udah waktunya selesai nih. Semoga obrolan kita pada kali ini bisa bermanfaat untuk para penonton yang ingin berfokus dalam dan terjun ke ranah politik. Dan sebelum saya tutup, saya juga punya pantun nih untuk bisa di rumah. Ada pantun Apa juga. nih? Beli baju di tempat Sasha. Cakep. Setelan bajunya ada 4. Cakep. Kalau mau Indonesia terus jaya, gunakanlah hak suara kalian dengan tepat. Oke. Cakep. Nomor Sampai 1. bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di lagi-lagi talk show ngobrol santai tapi bahas yang kritis. Saya Farel, Yudin undur diri. Selamat malam semua pemirsa. Dadah. Dadah. Saya Berdua ya? Oke. Oke, Saya terima kasih. Terima kasih Makasih ya banyak. Kak Farel, Kak Dina. Iya. Oke. Next time kita harus ngomongin. Setuju banget. Audio Jungle.